siswa-siswi semuanya kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep sinkronik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih tentang konsep diakronik itu seperti apa, bagaimana, dan seperti apa penerapannya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang konsep sinkronik. Untuk lebih jelasnya seperti apa konsep sinkronik, apa artinya, dan bagaimana penerapan contohnya konsep sinkronik ini dalam sejarah, silahkan selalu perhatikan video Miss. Nah, Miss maksudnya Miss akan selalu menampilkan dua contoh ini agar nantinya di akhir pembelajaran materi bab 1 ini kalian sudah jelas dan dapat membedakan antara dua konsep dalam sejarah, yaitu konsep diakronik dan konsep sinkronik. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah konsep sinkronik ini. Oke, mari kita langsung Miss berikan penjelasan untuk konsep sinkronik. Nah, ini Miss mengulang kembali supaya kalian tidak lupa antara konsep sinkronik dengan konsep diakronik. Jadi, ternyata di dalam sejarah kehidupan manusia itu tidak terlepas dari adanya dua konsep berpikir, ya. Jadi dua konsep ini dapat digunakan dalam sejarah. Jadi mereka tidak terpisah. Jadi sebenarnya konsep diakronik dengan konsep sinkronik itu mereka bisa sama-sama digunakan dalam sejarah. Ya, jadi walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Nah, supaya kalian bisa membedakan yang mana diakronik dan yang mana sinkronik. Jadi, untuk hari ini Miss lebih ke sinkronik karena minggu lalu Miss Rani sudah menjelaskan nih tentang konsep berpikir diakronik. Nah, sinkronik ini mempunyai arti meluas di dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya, metode sinkronik ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Nah, kata sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata syn yang artinya adalah dengan, serta kronos yang artinya adalah waktu. Jadi sinkronik ini secara intinya artinya adalah konsep yang pembahasannya dalam sejarah itu ruang lingkupnya itu lebih sempit dengan batasan waktu yang cukup terbatas atau lebih kompleks lagi, ya. Nah, tentunya pasti kalian masih bingung nih karena baru setengah yang baru Miss jelaskan tentang pengertian sinkronik. Nah, sinkronik ini supaya kalian lebih mudah lagi mempelajarinya, dia memiliki ciri-ciri. Jadi sinkronik ini memiliki ciri-ciri, jadi ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa tertentu. Jadi, sifat dari peristiwa yang dipelajari atau dibahas oleh penulis atau sejarawan itu terjadi pada masa tertentu, jadi hanya terbatas. Kedua, di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola, gejala-gejala, serta karakter. Jadi, di dalam mempelajari peristiwa tersebut, mereka lebih memfokuskan kepada seperti contohnya dampak atau gejala atau juga seperti faktor-faktor yang membangun. Ketiga,
tidak memiliki konsep perbandingan. Jadi di dalam konsep sinkronik ini ceritanya tidak ada konsep membandingkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Tidak ada hubungannya atau tidak ada hubungan sebab akibatnya. Lalu nomor 4, mempunyai jangkauan yang lebih sempit. Jadi pembahasannya itu hanya terbatas ya. Kelima, mempelajari dengan cara mendalam. Jadi pembahasan di dalam sinkronik ini tentunya lebih dalam, lebih khusus. Keenam, kajiannya juga sistematis. Jadi sistematis sesuai dengan konsep kronologis atau sesuai dengan urutan waktu juga. 7, sifatnya adalah horizontal. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri sinkronik. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Miss berikan kepada kalian agar nantinya kalian lebih mudah berpikirnya. Jadi kenapa kok Miss kasih yang di luar buku teks? Supaya kalian lebih mudah mempelajarinya dan bisa mengembangkan nanti di peristiwa-peristiwa sejarah yang khususnya yang kita pelajari ataupun yang ada di buku teks kalian masing-masing. Judul: Dampak Pembelajaran Sejarah Indonesia bagi pelajar di Sekolah Dharma Yuda tahun 2021. Dari judulnya kita sudah mengetahui kalau judul ini merupakan judul dengan konsep sinkronik. Kenapa? Karena dari judul kita sudah membahas mengenai dampak, ya kan? Dampak ini ada di poin ciri-ciri dari sinkronik. Yang kedua, ada pola-pola dan ada faktor-faktor yang bisa dipelajari di dalam konsep sinkronik, ya kan? Lalu tempatnya atau ruangnya juga terbatas, yaitu hanya di Indonesia, tepatnya nanti di sekolah. Jadi nggak semua sekolah yang dipelajari yang akan ditulis oleh penulis, tetapi hanya memilih salah satu sekolah, yaitu Sekolah Dharma Yuda. Ya, ini. Lalu tahunnya apakah terbatas? Ya, tahunnya terbatas juga, yaitu di tahun 2021. Nah, perbedaannya dengan diakronik, jika diakronik ini biasanya ya, ada rentang waktunya. Jadi bisa kalau diakronik ini dia akan menjadi tahun 2021 sampai 2025 misalnya seperti itu. Karena kalau yang diakronik biasanya ada rentang waktunya. Nah, ini adalah sinkronik karena ada pembahasan yang lebih spesifik, yaitu dia mempelajari tentang dampak. Dampak apa? Ya, hanya dampak tentang sejarah Indonesia. Jadi objeknya itu adalah pembelajaran sejarah Indonesia yang ada di Sekolah Dharma Yuda pada tahun 2021. Jika kita lihat dari judulnya sudah terlihat sangat khusus, sangat spesifik. Jadi sinkronik ini adalah pembahasan sejarah yang sifatnya lebih spesifik. Contohnya nanti bisa kita kembangkan. Ini Miss mengembangkan hanya satu paragraf saja ya. Jadi di masa pandemi ini tentunya pembelajaran di sekolah mendapat dampak yang cukup besar bagi perkembangan peserta didik. Begitupun untuk pelajaran sejarah Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan ialah sulitnya peserta didik memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi di sinkronik ini pembahasan yang ditulis oleh sejarawan atau penulis itu lebih kepada tentang rincian. Dia mendeskripsikan tentang dampak pembelajaran sejarah di Indonesia itu seperti pembelajaran sejarah Indonesia itu seperti apa, lalu bagaimana dampak pembelajaran sejarah Indonesia di Sekolah Dharma Yuda yang terjadi pada tahun tersebut. Itulah yang diceritakan. Itu salah satu contoh dengan konsep sinkronik. Kira-kira apakah kalian sudah jelas dengan penjelasan Miss tadi? Intinya dari konsep diakronik ialah konsepnya ini tidak harus sesuai dengan urutan waktu ya, karena sinkronik ini
intinya adalah menyempit pembahasannya atau lebih spesifik pembahasannya. Biasanya akan dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya sosial, ataukah geografi, ataukah dampak, ataukah faktor-faktor pendorong, dan sebagainya. Jadi ada ilmu-ilmu lain yang akan juga dibahas di dalam konsep sinkronik ini. Ya, seperti itu. Nah, di dalam pertemuan ketiga kali ini, Miss Rani juga menampilkan 2 video. Jadi ada 2 video yang nanti kalian bisa juga melihat video satu lagi, yaitu tentang konsep diakronik dan konsep sinkronik, agar kalian lebih jelas lagi. Dan agar lebih jelas lagi kalian untuk materi konsep diakronik dan sinkronik, tentunya Miss Rani harus mengambil nilai keterampilan atau tugas keterampilan kalian. Jadi silakan kerjakan tugas keterampilan yang sudah Miss sediakan di Edmodo kelas kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengumpulkan dengan tepat waktu. Tugasnya itu nanti akan berkaitan dengan seperti tugas kalian membuat video. Jadi di dalam video tersebut kalian harus menjelaskan tentang sejarah itu apa, ya. Lalu bagaimana konsep diakronik itu contohnya, dan bagaimana konsep sinkronik itu contohnya. Jadi kalian harus melakukan video secara langsung yang menampakkan wajah kalian yang sedang menjelaskan tentang soal-soal yang sudah disediakan di Edmodo kelas kalian masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu supaya tidak ada pengurangan nilai. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!